Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi barisan pujian penyembahan kita. Yes. Biarlah kita menghormati dan kita value segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena kebaikan kemurahan Tuhan. Nah, pada hari ini kita sampai kepada satu bahagian firman Tuhan, yaitu bahasa roh. Mungkin ada yang bingung juga khotbah bahasa roh. Mari kita lihat apa itu bahasa roh dari segi doa, okay? Dari segi berkata-kata. Karena banyak sekali kita ini waktu sampai kepada bahasa roh, banyak kita yang agak bingung juga. Nah, mari saya mulai dengan Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 berkata begini. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Banyak sekali orang di negeri timur, dari negeri timur orang Arab sampai ke China. Kita ambil ini berarti siapa yang makan cili, dia akan rasa pedasnya. Selalunya kita sebut macam itu. Tetapi apa kata? Kita lihatnya begini. Orang yang rajin berkata-kata sesuatu yang baik, dia akan memakan buah yang baik. Amin. Pertama. Kedua, siapa yang rajin mengeluarkan kata-kata yang buruk, dia juga akan memakan buah yang buruk. Oke? Itu yang kita lihat bahwa siapa yang suka menggemakannya, mengucapkannya akan memakan buahnya. Nah, kalau kita sangat rajin untuk berkata-kata yang baik dalam bahasa dunia sekarang, bahasa-bahasa yang positif, dan engkau akan menuai hal-hal yang positif. Karena begini, di dalam alam ini bagi dua. Satu ialah Tuhan, satu ialah setan. Okay? Semua yang baik dari Tuhan, semua yang tidak baik dari setan. Nah, kalau engkau bekerja dan company kamu tidak membayar engkau, jangan lupa bahwa masih ada yang baik yang dari surga itu akan membayar engkau. Amin. Bagaimana dia membayar engkau? Tuhan membayar semua pekerjaan yang baik, Tuhan bayar. Kalau dunia tidak dapat membayar kamu, surga terpaksa membayar kamu. Tetapi kalau kamu mengerjakan hal-hal yang tidak baik, iblis akan membayar kamu. Tidak perlu jauh-jauh. Kalau engkau curi di supermarket dan di sana ada package bahwa engkau akan mempunyai perjalanan dari kedai ke balai polis free. Dan kedua, bahwa engkau akan menginap secara free di lock up. Kedua. Dan ketiga, engkau akan terkenal dengan tanpa membuat apa-apa. Mukamu terpampang dalam Borneo Post bahwa pencuri yang ditangkap di kedai supermarket H&M. Okay? Bagus. Lepas itu engkau akan dipenjara. Didenda tidak melebihi 5.000. Penjara tidak melebihi 2 tahun. Nah, kalau kita membuat hal yang jahat, pasti juga kita mendapat buahnya. Dan kalau kita membuat hal yang baik, kau tidak dibayar, pasti Tuhan bayar. Amin. Nah, ini yang kita lihat bahwa ada dua alam. Lidah menentukan, menguasai menentukan hidup. Maka rajin-rajinlah mengatakan yang baik. Amin. Halo. Pada hari ini ada mengatakan yang baik tentang diri kamu? Halo. Sudah? Kalau tidak pernah saya bagi setengah menit. Beritahu kepada diri kamu bahwa kau Kau hebat. Halo? Pernah? Jangan lupa. Kalau engkau tidak mengatakannya, macam mana mau terjadi? So, adakah engkau pada hari ini sempat mengatakan sesuatu yang baik kepada orang dalam family atau kawan-kawan kamu? Halo? Dan ini saya bagi peluang. Cakapkan sesuatu yang baik kepada orang sebelah kiri kanan kamu sekarang.
Macam ada yang tidak puas dia orang cakap dengan dia. Tidak apa, yang penting bahwa dia cakap yang baik kan. Ada yang cakap yang kurang baik, beritahu saya, lapor kepada pastor sekarang. Nah, dia cakap apa? Hah? Dijeling saja. Itu tidak ada hasil tuh. Cakap. Cakap apa? Cakap men. Burik men. Nah, inilah hidup. Inilah hidup dan Alkitab berkata bahwa mari kita rajin-rajin. Itu yang pertama, bahwa kita harus cakap yang baik. Yang kedua, jangan lupa memperkatakan Taurat ini. Nah, ini yang dibaca oleh kita punya W apa tadi? Yang dibaca oleh kita punya apa namanya? W apa? WD apa? WD, oke? Apa WD? Oh. Worship Director. Nanti tiba-tiba orang berkata, pastor, bukan pastor pula. Di gereja kamu macam saya dengar di gereja BM Grace ada WD. WD apa? Mesti tahu. WD itu Worship Director. Worship Director ini mempunyai kuasa yang penuh di sini. Kalau dia rasa bahwa pastor tidak perlu sambung khotbah, dia akan berdiri sini tuh. Kita mau khotbah pun salah-salah sudah kena Worship Director sudah di sini. Nah, mesti kita tahu Worship Director. Nah, dia membaca ini. Mari. Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dulu orang khotbah, pendeta khotbah ini bahwa ini mengincil. Zaman itu orang Israel tidak perlu mengincil. Ya, saya pun khotbah ini kalau saya mau suruh jemaat mengincil, saya baca ini. Nah, tengok dia kata jangan lupa. Tetapi yang Yesus kata, semua kuasa diberikan kepadaku, maka itu oleh sebab itu pergilah. Beritakanlah Injil. Sama sih, tidak sama. Nah, ini apa? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Siang dan malam. Apa yang ada dalam kitab Taurat ini? Kau boleh cakap terhadap diri kamu. Cakap untuk keluarga kamu. Cakap kepada orang-orang yang dalam tempat pejabat kamu bekerja. Supaya bos kamu ada kemurahan kepada kamu. Amin. Ada orang cakap seperti itu di dalam pejabat dia. Masuk pejabat dalam nama Yesus. Bos saya ada kemurahan, favor dengan saya hari ini. Ataupun masuk saja pejabat pada hari ini saya menjadi luar biasa. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu sebabnya kemunculan orang-orang Israel itu di tengah bangsa-bangsa luar biasa sampai hari ini. Contoh, orang terkaya di Rusia sahaja. Nama dia siapa? Abraham Mobik. Mempunyai pemilik klub main bola Chelsea. Ini betul kan? Betul kan? Masih kah? Tidak lagi. Sudah dibuang. Ya ampun, dia sudah jual. Oh, dia mau lebih kaya itu. Dia mau beli surga sudah tuh. Terlalu kaya. Orang-orang terkaya. Orang-orang terkaya di dunia, Bill Gates. Orang Israel. Dari data kakus. Dan di kampung saya lah itu kan. Tak adalah. Orang Israel tetap orang Israel, kita lah. Tetapi kita mesti ikut belajar dengan mereka bahwa jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Orang Israel bangun pagi, dia akan memperkatakan kitab Taurat sesuai dengan firman Tuhan. Terjadilah berkat dalam rumah tangga saya. Biarlah cucu dan anak cucu saya orang-orang pandai, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa.
Biarlah cucu-cucu saya pandai main drum. Penuh dengan harapan tuh kan. Bayangkan kalau saya bangun pagi seperti itu. Nanti orang kata cicak di tepi. Wih, penuh dengan harapan ada cucu orang ini. Tetapi ini kan doa kita kan. Cakap saja. Dan akhirnya waktu kita mempunyai cucu kemudian. Orang itu akan jago main drum. Bertanding main drum di dunia ini nomor 1. 1 kali pukul 1.000. 2 kali pukul 2.000. Hebat sih. Ada. Biarlah cucu-cucu kita berlarinya laju. Seperti kilat. 2 detik. Onioma, genset, sampai. Karena bagi Tuhan tidak ada yang apa? Mustahil. Dunia ini akan seperti ini. Makin hari makin tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, amin. Karena Yesus berkata, bagi orang yang percaya tidak ada yang tidak mungkin. So, adakah orang akan laju seperti itu? Kalau kamu percaya, pasti akan ada. Luar biasa Tuhan, amin. Nah, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Apa yang ada dalam Alkitab ini kau boleh cakap saja, mana-mana saja. Setiap sudut rumah kamu cakap saja, di mana pejabat kamu cakap saja. Dalam setiap segi hidup kamu cakap saja apa yang ada dalam kitab Taurat ini. Maka rajin-rajinlah engkau baca, baru kamu tahu apa yang mau dicakap. Amin. Tanya orang sebelah, ada baca sih. Yohanes 3 ayat 16 apa? Coba hafal, coba. Ada yang berani? Halo? Muda-mudi di sini. Ada? Saya suruh dari sini nih. Saya bagi peluang. Ada? Yohanes 3:16. Wih, muda tuh. Jangan tengok handphone nih, Bu. Saya suruh hafal, tengok handphone dari sini, saya tengok handphone. Ada di sini? Next, dari sini ada? Oke, bangun. Hafal. Oh ya? Oke, yes. Yohanes 3:16. Jangan buat sambung terus. Bagus. Itu terjemahan baru nampaknya. Ya bagus. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan ada peluru untuk cakap memperkatakan kitab Taurat ini. Oke? Nah, yang ketiga, berdoa ialah sebuah pekerjaan dalam alam roh. Nah, Yakobus 4 ayat 2. Tadi kita berkata-kata, dari awal lidah dan akhirnya berkata-kata dan sekarang berdoa. Bahasanya sama saja. Kalau dalam Yehezkiel pasal 37 itu dia kata bernubuat. Tetapi sama saja berkata-kata, dan dalam Yakobus dia berkata berdoa. Yakobus 4 ayat 2 berkata begini. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, maksudnya begini. Banyak sekali kita mau sesuatu yang hebat. Banyak sekali kita mau sesuatu yang luar biasa dan melimpah ruah. Tetapi kita tidak dapat. Sehingga kita marah-marah. Yakobus berkata, toko Alkitab, toko gereja pada zaman itu berkata begini. Karena kamu tidak berdoa. Ini berarti doa itu mengheret sesuatu dari alam roh.
bekerja dari alam roh, mengambil sesuatu yang perkara yang luar biasa. Doa itu berarti ambil sesuatu yang ada di dalam alam roh. Semua perkara ajaib, perkara besar, perkara yang tidak mungkin bagi manusia. Semuanya dikerjakan oleh doamu dalam alam roh dan heretnya ke alam nyata. Itu sebabnya dia berkata, itu sebabnya kamu tidak dapat apa-apa. Kamu mau sesuatu yang besar. Kamu mau yang luar biasa. Tetapi tidak dapat karena apa? Karena kamu tidak berdoa. Berdoa berarti bahwa kamu bekerja dalam alam roh. Semua yang ajaib semuanya ada di alam roh. Semua yang luar biasa semuanya ada di alam roh. Semua yang tidak mustahil semuanya ada di dalam roh. Semuanya engkau harus bekerja dalam doa dan ambil dari sana dan bawa alam nyata. Semua yang tidak mungkin bagi manusia. Bagi gereja-gereja pada hari ini semua yang tidak mungkin. Kita berdoa dan kita masuk dalam alam roh. Bekerja dalam alam roh. Ambil dan membawa ke alam nyata. Dan itu akan terjadi pada hari ini juga. Kenapa ada orang tidak pernah melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar? Karena mereka tidak berdoa. Ada orang berdoa dengan selampa-selampa. Dan alam roh itu sangat tegas. Alam roh itu sangat tegas. Kamu tidak sepenuh hati datang di alam roh. Kamu kena reject mentah-mentah. Kamu datang di alam roh, mau minta sesuatu dalam doa, tetapi tidak ada iman. Engkau akan ditolak secara mentah-mentah. Kamu datang tidak sungguh-sungguh di alam roh dan berdoa tidak sungguh-sungguh. Dan engkau akan disekat dengan mentah-mentah oleh alam roh, oleh malaikat. Tetapi kalau kita dengan penuh iman, bagi yang percaya tidak ada yang mustahil. Dia berdoa dan dia datang alam roh. Dan imannya mendahului dia. Apa yang dia minta dan alam roh akan beri. Kesembuhan, mukjizat, pekerjaan ajaib, pekerjaan yang luar biasa terjadi dalam hidup. Ada orang dengan tekun, dengan mati-matian berdoa. Supaya kebangunan rohani datang. Malam-malam berdoa tidak tidur tuh. Berteriak. Berbahasa roh. Kurasan taria karya lalala. Oh tidak letih kan dia berbahasa roh. Tetapi dengan iman, dengan tekun, dengan sepenuh hati. Dengan percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan kasih ledakan di dalam alam roh. Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari datang bawa kebangunan rohani kepada kami Tuhan. Macam itu kita dengar orang teriak dalam kamar-kamar dalam kampung. Dan tidak lama pasti ada kebangunan rohani. Dahsyatnya luar biasa. Dan itu berkata bahwa berdoa ialah masuk dalam alam roh. Kalau kita tidak berdoa, tidak mungkin juga kita akan melihat perkara-perkara ajaib. Perkara luar biasa, perkara yang sangat besar, tidak mungkin. Hanya satu-satunya kita mendapat ini ialah melalui doa yang penuh iman dan penuh ketekunan. Tadi kalau kita datang ke alam roh dengan tidak ada iman, hanya doa sahaja, kamu akan ditolak secara mentah-mentah. Dipermalukan di dalam alam roh. Malaikat berkata ini nonsen. Dan kalau engkau datang dengan penuh tekun, kata firman Tuhan. Penuh tekun, ketekunan itu. Hari-hari datang, hari-hari. Oh malaikat kata ini betul-betul ini. Nenek ini betul-betul. Halo? Bolehkah nenek-nenek berdoa dan terjadi mukjizat? Boleh? Halo? Di kampung kami ada seorang nenek dia pergi kebun. Dia bawa perahu dan sampai ke ujung sana. Itu masa air besar. Sekali waktu dia di kebun air sudah surut. Dia punya perahu tinggal di atas darat. Waktu dia mau balik, dia mau tarik perahu. Nenek tidak dapat. Lalu dia ingat bahwa ada khotbah. Mesti berdoa dengan penuh iman. Supaya Tuhan datang tolong. Dia angkat tangan, nenek itu angkat tangan. Tuhan datang tolong saya sesuai dengan khotbah pastor kami di gereja. Lepas itu dia bertapuk di balik pokok. Tengok malaikat datang. Macam mana Tuhan datang.
Malaikat tidak perlu datang karena di sana ada seorang pergi memburu. Badannya besar seperti badan Brolin. Mana Brolin? Lalu nenek itu kata, si Anu datang, dia datang. Kamu datang dari mana? Saya datang berburu dari gunung. Tidak dapat apa-apa. Penuh dengan kegeraman, tidak dapat apa-apa. Apa hal nenek? Itu perahu saya tersangkut sini. Bayangkan orang yang sudah panas tidak dapat apa-apa dari gunung, dari apa-apa memburu. Dia mau belas panas hatinya, kegeraman. Dia tarik perahu itu satu tangan, udah sampai di sungai sana. Nah nenek naik perahu dan balik kampung beritahu anak dia. Cucu dia, saya tadi berdoa tidak ada pun Tuhan datang. Macam mana kau balik leh? Si Anu datang balik dari memburu tidak ada apa-apa. Dengan penuh kemarahan dia tarik perahu. Itulah Tuhan bawa orang itu. Kenapa dia tidak balik dari Nun, sungai Nun, sebelah gunung Nun. Sampai kenapa dia balik, tiba-tiba balik dekat dia punya perahu. Nah itu tangan Tuhan kan. Orang ini dia marah-marah, tetapi dia turun di sana. Nah ternyata tidak ada yang kebetulan. Bahwa Tuhan bawa dia dengan penuh kemarahan. Dan dia tarik perahu itu satu tangan dia. Coba dia tidak marah, tak dapat juga dia tarik tuh. Haleluya. Nenek dan dia pun tidak mampu tuh. Nah kalau orang marah itu jadi apa? Jadi kuat tuh. Ada orang yang marah-marah jadi kuat di sini? Halo? Angkat tangan. Saya tengok muka moral betul. Angkat apa? Angkat kabut. You angkat apa kalau marah? Tak ada? Kereta? Ya ampun. Hati-hati orang yang kawin dengan dia tuh. Nah ini yang kita lihat bahwa berdoa masuk alam roh pasti Tuhan bekerja. Amin. Nah yang terakhir awal kita kebaktian, habis kebaktian karena ada penyerahan anak lepas ini. Yang terakhir itu bahasa roh. Karena bahasa roh ini sangat luas, hanya saya memperkenalkan pada hari ini bahwa bahasa roh dari 1 Korintus 14 ayat 15 untuk mengerti tentang bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 15 berkata begini, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Paulus menasihatkan orang Korintus, gereja Korintus ini, bahwa banyak kontroversi dalam mereka memahami segala karunia yang ada di gereja itu. Gereja Korintus adalah gereja yang paling rampan, paling banyak dalam karunia roh dalam sejarah gereja. Kalau bertanding dengan karunia-karunia, gereja Korintus memang nomor 1. Semua karunia ada di sana. Tetapi mereka satu bangsa yang memang suka untuk apa? Untuk menshowkan diri mereka bahwa mereka itu memang orang hebat. Memang gereja orang-orang Korintus itu memang orang-orang luar biasa. Itu memang center, itu kota raya mereka. Dan manusia-manusia di sana tuh memang confident, mereka memang tinggi melangit. Dan itu sebabnya waktu mereka pakai karunia macam-macam terjadi. Okay? Nah Paulus menasehat begini. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ini berarti bahwa ada dua cara berdoa. Satu berkata-kata dengan bahasa yang kita dapat mengerti. Yang kita cakap setiap hari. Kita ambil ayat dari firman Tuhan dan kita cakap saja. Dan satu lagi ialah doa dalam bahasa roh. Okay? Saya mau lihat ada orang berapa yang ada bahasa roh di sini. Coba angkat tangan. Yang ada bahasa, angkat. Tidak ada masalah, angkat. Yang ada. Yang ada bahasa roh dan juga yang berhenti berbahasa roh. Oh ya ampun. Nah, Paulus berkata begini. Aku akan berdoa dengan akal budiku, berdoa dengan biasa. Dan aku juga akan berdoa dengan rohku. Bahasa roh namanya, bahasa lidah. Okay? Nah Paulus berkata begini, aku suka kalau setiap orang dapat bahasa lidah. Karena apa? Balik kepada engkau berdoa dan engkau masuk dalam alam roh, bekerja dalam alam roh. Waktu kamu berdoa, kamu akan masuk dalam alam roh dan kamu akan bekerja dan ambil saja yang mustahil di sana.
Dan kalau kamu mempunyai bahasa lidah, kamu langsung berbahasa lidah. Dan ini lebihlah luar biasa. Itu sebabnya Paulus mau supaya kalau dapat semua orang dapat berbahasa lidah. Amin. Semua orang dapat berbahasa lidah. Nah kalau engkau berbahasa lidah, jangan tengok sebiji orang yang belum ada bahasa lidah itu. Loh. Karena bahasa lidah itu adalah karunia yang diberi Tuhan supaya kita dapat menggunakannya untuk berbicara kepada Tuhan. Bekerja dalam alam roh dengan lebih senang, lebih mudah, lebih luar biasa. Tidak perlu iman. Bahasa roh ada dua hal. Ada dua hal pula. Ada dua kategori. Satu karunia roh. Diberi karunia dan engkau berbahasa roh dan ada orang translate. Ada orang terjemah. Bahasa roh yang kedua ialah Tuhan memberi engkau bahasa roh untuk kegunaan setiap hari. Saya mau supaya setiap orang ada handphone. Loh. Contoh. Saya mau setiap orang ada handphone begini kan. Begini dulu ada handphone begini kan. Handphone begini. Supaya WhatsApp boleh jalan. Amin. Coba kau tidak ada handphone yang begini sekarang. You mengharapkan message saja. Itu tidak akan sampai-sampai berita dengan kamu. Karena orang sekarang tidak pakai message lagi. WhatsApp semua. Amin. Loh, ada orang masih mau pakai message? Tak ada. Nah, Paulus berkata, saya suka mau kalau semua orang pakai handphone. Supaya senang hidup. Engkau boleh berkomunikasi dengan orang yang di Amerika. Engkau boleh berkomunikasi dengan orang yang ada jauh di Jepun sana. Di China sana. Di Enton sana. Di Bangladesh sana. Ataupun di Timur Tengah. Itu maksud Paulus. Supaya senang engkau masuk dalam alam roh dan bekerja dan ambil segala sesuatu dari sana. Lagipun engkau berbahasa roh itu engkau tidak mengerti bahasa itu. Engkau hanya bercakap dengan Tuhan saja. Dan apa yang keluar dari mulutmu itu engkau bercakap dengan surga. Dan surga mengerti, sangat mengerti bahasa itu. Satu kelebihan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah biarlah pada hari ini kita melihat bahwa bahasa roh dan bahasa akal budi itu sama saja untuk kita berdoa kepada surga. Ambil perkara-perkara yang ajaib. Nah sejauh mana engkau mengerti tentang doa, sejauh mana engkau mengerti tentang bahasa roh, tidak akan bekerja apa-apa kalau engkau tidak rajin menggemakannya. Tidak akan berguna kalau engkau tidak memperkatakannya setiap hari, siang dan malam. Tidak akan ada gunanya juga. Maka rajin-rajinlah berkata-kata kepada Tuhan. Beritahu orang sebelah kiri kanan, rajin-rajinlah berdoa bro. Sis, rajin-rajinlah berbahasa roh kau tuh. Rajin-rajinlah. Kalau engkau mempunyai pen dan engkau sangat malas untuk menulis, untuk apa? Kertas ujian sudah ada di depan, malasnya luar biasa. Hanya tulis dia punya tajuk saja, dia punya penerangan tidak ada. Kau dapat hasil? No, tidak dapat hasil. Siapa yang rajin menggemakannya akan mendapat hasil. Di dalam doa, rajin-rajinlah engkau berdoa. Kalau engkau tidak ada bahasa roh pada hari ini, berarti engkau harus kerja keras juga. Satu, kerja keras, doa berkali-kali lipat untuk menyaingi orang yang ada bahasa roh. Kedua, minta dari Tuhan. Tuhan, mana bahasa roh saya? Loh? Saya dulu macam itu. Tuhan, mana bahasa roh saya? Oh, sampai 3 tahun marah-marah dengan Tuhan tuh. Nah, sampai marah dengan Tuhan.
Dengan penuh kegeraman datang di alam roh. Mana bahasa roh saya? Akhirnya Tuhan bagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nah mari kita sama-sama berdiri. Kita sama berdiri. Saya bagi peluang bagi kita untuk bercakap-cakap dalam bahasa yang kita kenal, jaga bahasa roh. Cakapkanlah perkara-perkara yang baik dalam hidupmu. Ini peluang yang bagus di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita terus menyembah Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau Kau menghiasi kami. rancangkan masa depanku. Engkau juga yang merancang masa depan kami. Haleluya. Aku ada saat ini Karena kemurahan Tuhan. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Yesus. Sekali lagi kita naikkan penyembahan ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini Karena kemurahan semuanya karena kasih-Mu kami ada pada hari ini. aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku
Benar Tuhan, kami ada pada hari ini karena kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau Yesus yang memampukan kami Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Roh Tuhan Yesus yang memampukan dan menyertai hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang mengangkat kami, Engkau telah mengubah hidup kami Bapa untuk menjadi pribadi yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, hidup yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang Tuhan. Apapun yang masa lalu kami Tuhan, sudah Engkau bayar Bapa, Engkau telah hapuskan. Hidup kami yang kini adalah hidup yang baru di dalam Engkau Yesus. Hidup yang penuh dengan kemenangan di dalam Engkau Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memuji Engkau. Amin. Haleluya, jemaat Tuhan, boleh silakan duduk.